Halo semua, perkenalkan saya Andi Firdatri Sabrina, akrab disapa Firda, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan saya selama masa anak-anak atau bisa disebut dengan lifespan. Video ini bertujuan untuk mengisi tugas akhir mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang saat ini saya tempuh di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Selamat menyaksikan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya nama saya Andi Firdatri Sabrina, akrab disapa Firda, dan lahir di Sinjai pada tanggal 13 Mei 2004. Saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, atau bisa disebut sebagai anak bungsu. Pada masa perkembangan anak terdiri atas beberapa masa, salah satunya ialah masa pranatal. Masa pranatal ini merupakan proses di mana pertumbuhannya itu terhitung sejak bersatunya antara sel telur dan sel sperma hingga manusia terlahir ke dunia. Masa pranatal ini terbagi atas 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap germinal, kemudian tahap embrionik, dan tahap yang ketiga yaitu tahap fetal. Selama masa pranatal ini saya berada di dalam kandungan ibu saya selama 9 bulan dan lahir tepat pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2004 dengan berat 3,1 kg dan panjang 50 cm. Saya dilahirkan secara normal. Dan selama masa pranatal ini ibu saya mengandung saya sebagai anak yang ketiga. Dan ia tidak merasa tertekan, stres, dan lain sebagainya, melainkan merasa biasa saja karena berhubung saya juga merupakan anak ketiga, jadi beliau sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Selama masa kehamilan ini, ibu saya mengalami proses mengidam, di mana mengidamnya cukup unik, di mana ia menginginkan mobil double cabin. Selama masa pertumbuhan yang saya alami, tentu mengalami beberapa pertumbuhan di berbagai aspek, diantaranya yaitu aspek fisik dan motorik, kognitif, kemampuan berbicara, sosial maupun moral. Kemudian pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan oleh Jean Piaget. Jean Piaget mengatakan bahwa pada perkembangan anak, khususnya pada kognitif, ini terdiri atas 4 tahap. Namun yang saya highlight pada video kali ini adalah 3 tahap saja. Yang pertama sensori motorik, praoperasional, kemudian operasional konkret. Nah, di sini mungkin ada di antara teman-teman yang belum tahu sebenarnya apa sih tahap sensori motorik itu. Nah, tahap sensori motorik itu ialah tahap yang terjadi pada anak, khususnya pada anak yang berusia 0 sampai 2 tahun, di mana tahap ini bayi bergerak dari tindakan refleks instingtif dan pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Tahap ini pun saya sudah merasa sudah bisa mulai melibatkan indera yang saya miliki seperti penglihatan, pendengaran, persentuhan, serta selera tertentu. Dan menurut Piaget sendiri, masa ini sangat penting untuk pembinaan perkembangan pemikiran sebagai dasar untuk mengembangkan intelijensi. Maka dari itu, ibu saya sudah membiasakan saya untuk menggunakan indera tersebut yang saya miliki untuk membantu perkembangan kognitif yang saya miliki. Selanjutnya yaitu tahap praoperasional. Tahap ini terjadi pada anak dengan usia 2-7 tahun. Tahap ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya, di mana pada umumnya anak sudah bisa mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar sebagai bentuk peningkatan pemikiran yang simbolis untuk melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Dan pada tahap ini pun saya merasa sudah bisa mulai mengeluarkan kata-kata yang tentunya menjadi salah satu bentuk peningkatan kognitif yang saya miliki. Walaupun cara berpikirnya saya pada waktu itu masih cenderung bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan juga tidak logis, tapi saya sudah mampu mengartikan beberapa hal yang saya lihat dan saya dengar. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, dan tahap ini terjadi pada anak dengan usia 7 sampai dengan 11 tahun. Di tahap ini saya selaku anak sudah mampu berpikir secara logis
mengenai peristiwa-peristiwa yang saya saksikan dan sudah mampu mengelompokkan beberapa hal atau benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Namun tetap saja pada tahap ini saya belum menyelesaikan permasalahan yang cukup rumit bagi saya pada masa itu. Jadi tahap operasional ini merupakan tahap lanjutan dari yang tadinya belum bisa mengerti dengan baik apa saja yang terjadi, dan sekarang sudah mampu mengerti secara logis tentang apa saja yang terjadi dari apa yang saya lihat dan saya dengar. Dari beberapa penjelasan tadi, di sini saya memiliki beberapa kesimpulan bahwasannya saya mengalami pertumbuhan tidak hanya dari segi kognitif, tetapi juga dari segi fisik, motorik, bahasa, emosi, sosial, dan juga moral. Di sini saya meng-highlight beberapa hal, di mana yang pertama yaitu dari segi fisik. Dari segi fisik ini saya mengalami pertumbuhan yang cukup baik sama dengan anak-anak lain yang pada umumnya memiliki pertumbuhan pada tinggi badan, berat badan, tulang kaki, dan pertumbuhan gigi yang lengkap. Kemudian pada perkembangan motorik sendiri, proses perkembangan motorik kasar dan halus dalam pertumbuhan saya juga sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur. Kemudian yang ketiga, pada perkembangan berbicara dan bahasa, menurut saya juga termasuk kategori anak yang memiliki perkembangan yang sama pada anak umumnya, di mana saya sudah bisa mulai membaca pada usia 4 tahun atau pada masa prasekolah. Kemudian pada perkembangan emosi sendiri, saya mengalami hambatan, khususnya di masa prasekolah, di mana pada saat itu saya belum paham betul bahwasannya satu peristiwa pasti akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda pada setiap orang. Dan pada perkembangan sosial sendiri, di sini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Erikson, perkembangan sosial yang saya alami pun kurang lebih hampir sama dengan tahapan yang dijelaskan oleh Erikson. Dan kemudian yang terakhir yaitu perkembangan moral. Di sini saya merasa sudah diberikan edukasi yang cukup baik mengenai perkembangan moral, dimana selama saya menjadi anak-anak saya belum pernah terlibat dengan permasalahan-permasalahan yang merujuk pada tindakan yang tidak bermoral. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada tugas lifespan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Andi Firdatri Sabrina pamit undur diri dan terima kasih telah menyaksikan.